Yo, kembali lagi di channel Klasik Motor Corner. Barudak setelah sekian lama saya tidak upload video ya, sekitar 1 minggu ya lebih kalau nggak salah. Jadi kali ini saya akan melakukan test ride si Astra 800 yang sudah kemarin saya review ya barudak. Untuk barudak yang belum menonton video reviewnya, jangan lupa ditonton lebih dahulu ya, biar barudak lebih tahu mengenai spesifikasi dari Astra 800 ini. Sebenarnya itu barudak di beberapa hari ke belakang itu ya udah mau bikin konten si Astra 800 ini tuh, cuman dulu pas waktu mau berangkat ya udah pakai Astra 800, udah pakai chest strap juga. Teman ada yang telepon kalau si motor Yamaha Alpha yang kemarin saya test ride itu yang mogok, ada yang nawar barudak. Jadi gak jadi buat bikin videonya itu. Saya balik lagi dan coba buat ketemuan sama orang yang mau nawarnya itu, dan akhirnya si Yamaha Alpha kemarin itu udah laku ya barudak. Jadi gak bakalan ada lagi video mengenai Yamaha Alpha itu. Langsung saja kita bakalan test ride dari Astra 800 ini ya. Kita starter dulu aja. Ini spionnya pecah barudak kemarin pas ngeluarin motor dari rumah, kena pintu jadi retak sebelah ya kiri. Langsung cek dulu ya barudak. Suara mesinnya halus, langsung saja kita gaskan. Oke barudak, untuk spesifikasi dari Astra 800 ini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa Astra 800 ini masih full original ya. Di bagian mesinnya juga itu masih menggunakan piston standar dari Astra 800 oversize 0 ya barudak. Dan langsung saja kita bakalan tes di tanjakan yang cukup panjang ini barudak. Kita bakalan lihat apakah motor Astra 800 original ini mesinnya bakalan kuat nanjak di tanjakan yang lumayan panjang ini ya barudak. Untuk feel dari tenaga awalnya itu emang enakan ya barudak. Untuk torsinya itu dapat banget karena emang masih standaran juga mesinnya. Tapi untuk kelemahannya itu di bagian tenaga atas ya. Kalau yang saya rasakan itu gak tahu kenapa emang si tenaga atasnya itu mentok ya, segitu-gitu aja. Kalau udah di RPM berapa ribu itu, kalau ke atasnya itu udah gak bisa digimana-gimanain lagi si tenaganya itu. Dan kali ini saya itu menggunakan gear ratio di 14:38 ya barudak. Dan untuk di tanjakan yang panjang barusan emang awalnya itu enak banget, nanjaknya itu enteng. Tapi gak tahu emang si gear depannya itu harus dikecilin lagi, gak tahu gimana ya. Di pas ujung tanjakan itu agak sedikit loyo si tenaganya itu. Kita lihat nanti ya, bakalan ada tanjakan yang lebih panjang lagi di depan, dan kita bakalan review apakah bisa nanjak dengan santuy. Dan kita bakalan belok kanan aja ya baru buat ke arah yang kemarin pas Yamaha Alpha video test ride itu. Kita bakalan ke sana lagi ya, di sebuah persawahan yang indah. Untuk kedepannya mungkin saya bakalan mencoba di gear ratio menjadi 13:38 ya barudak. Kita lihat nih tanjakan lagi.
Kita di gigi 3 barudak. Nah udah habis gigi 3, gigi 2 itu ya barudak. Kalau di pas tengah-tengah tanjakan itu agak kehabisan napasnya itu, kita bakalan utak-atik lagi di gear rasio aja, gak bakalan di apa-apain kalau mesinnya ya, biar mempertahankan keoriginalitasannya itu ya. Kita bakalan belok kiri ke arah atasnya ini tuh, ke bagian dataran tingginya. Kalau emang barudak nonton di video Yamaha apa itu, emang ada di kaki gunung, di pesawahan, pemandangan juga indah banget. Ini tuh di gigi 3 ya nanjaknya itu. Kalau nanjaknya gak terlalu langsung nanjak itu emang masih kuat nih di gigi 3 juga, gak kekurangan napas kayak tadi. Kita bakalan ke sebelah sana tuh, di tengah-tengah sawah posisinya barudak. Sekarang agak mendung ya cuacanya, jadi gak terlalu panas tuh sebelah sana. Langsung saja masih lanjut di gigi 3, kita bakalan ulas kembali mengenai spesifikasi apa saja dan perubahan apa saja. Masih di gigi 3, kita bakalan masuk ke jalan yang sebelah kanan ini nih, di sebelah pila. Nah, di sini emang jalannya agak jelek ya barudak, jadi pasti videonya bakalan guncang-guncang tuh. Maklum pakai HP ini barudak merekamnya. Wah, jelek banget, bergelombang ya, karena ini kayaknya coran. Nanti kita bakalan bahas dulu ya. Dan masih lumayan jauh, indah banget ya. Dan akhirnya sampai ya barudak. Standar 2 dulu aja ya. Kita bakalan ulah kembali dari spesifikasi Astia 800 ini. Dan bisa kita lihat cat masih original seperti yang pertama kali video kita buat. Untuk perubahannya paling di beberapa bagiannya, gak banyak sih sebenarnya. Cuman di sini nih, di bagian lampu sennya ini saya ganti, bukan ganti, saya tambahin pakai stiker warna orange biar lebih bagus ya, lebih klasik kelihatannya dibandingkan dengan warna putih semua itu. Kalau di bagian belakang nggak ada perubahan apa-apa, masih sama, masih menggunakan lampu original bawaannya. Sebelah kanan juga masih sama, CC masih original dan menggunakan shock belakang Honda GL ya barudak. Mungkin itu saja ya, kalau perubahannya itu cuman di bagian mika sennya doang. Untuk selebihnya masih menggunakan spare part bawaannya originalnya aja. Kita bakalan lanjut lagi ya barudak untuk melakukan test ride dari Astia 800 ini. Cek dulu banget di starternya juga, karena emang akinya juga baru saya cas dulu itu pas dapat pertama kali. Kita bakalan menuju ke arah atas lagi ya, menuju kaki gunungnya lagi. Lumayan sejuk di sini mah barudak, siang hari juga. Ini tuh kalau barudak mau tahu, di atas itu adalah gunung sawah nih barudak.
karena emang di tempat saya ini di bawah kaki gunung sawah. Sawahannya juga emang bagus banget kalau lagi hijau-hijaunya, karena sekarang baru nanam padi nih, jadi kurang bagus kalau buat dilihat dari jauh mah. Kita bakalan ke arah kanan ya, baru ke arah atas lagi. Ini tuh saya tuh hari Senin ya, kebetulan test ride nya, karena emang saya dapat liburnya itu hari Senin. Ini anak-anak juga baru bubar sekolah tuh sekitar jam 10, jam 11. Lupa lagi saya. Untuk pil berkendara dari Astia 800 sendiri itu si posisi stangnya itu lebih di atas kalau dibandingkan dengan posisi berkendara dari Yamaha Alpha, sehingga untuk pil berkendaranya itu terasanya itu lebih santai, lebih rileks, si tangan itu gak gampang pegel. Kalau menurut saya untuk posisi berkendaranya itu lebih nyaman di si Astia 800 ini. Kalau emang untuk touring jauh, untuk perjalanan yang memerlukan waktu di atas 2 jam itu lebih enakan pakai Astia 800. Cuma kekurangannya aja itu di bagian tenaga atasnya ya. Kalau si Astrea 800 ini lebih ke flat, tenaga atasnya itu beda si Yamaha Alpha yang emang tenaga atasnya itu pol-polan ya, karena emang 2 tak dan juga udah dirombak sing-singnya itu. Untuk mengenai kaki-kaki si Astrea 800 ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa menggunakan kaki-kaki belakang Honda GL. Untuk rasanya itu si suspensi Honda GL nya sama aja ya, kayaknya nggak ada terlalu jauh perbedaannya sama standarnya Astrea 800. Cuman kalau yang saya rasakan itu lebih kaku, lebih keras ya. Untuk manuver di belokan itu lebih enakan. Gak tahu emang sebelumnya saya pakai shock belakang Astrea 800 yang udah rusak, jadi emang sekarang diganti pakai Honda GL itu lebih kayak kaku gitu aja, tapi lebih enakan ya. Untuk kaki-kaki depan dari Astrea 800 ini sendiri masih menggunakan kaki-kaki model lengan ayun ya barudak. Untuk konstruksi lengan ayun itu sendiri menggunakan anting arem di bawahnya itu di bagian depan. Dan untuk pil berkendaranya juga kalau yang saya rasakan itu lebih ke empuk ya barudak, tapi jadi limbung atau apa ya, lebih ke kurang kaku gitulah, kurang stabil. Kalau misalkan manuver belok sekaligus itu kayak ada spasi atau apa ya, speleng kalau misalkan bahasanya itu. Tapi untuk misalkan di jalan-jalan berlubang atau gak rata itu lebih enakan pakai lengan ayun, karena gak terasa ke setang itu, karena habis diredam di lengan ayun itu sendiri. Beda kalau sama suspensi Yamaha Alpha yang kemarin itu, karena di setnya itu lebih kaku, lebih keras, tapi bakalan lebih stabil di tikungan. Kalau misalkan lagi speeding riding agak kenceng itu lebih pede di belokannya itu. Kalau Astrea 800 ini mah gak rekomen deh kalau misalkan pro speeding gitu pakai kaki-kaki lengan ayun, itu pasti bakalan kagok atau apa ya bahasanya itu, bakalan kawir barudak lah gitulah, gak enakin. Jadi kalau saran saya mah misalkan punya Astrea 800 atau motor yang
kaki depannya masih menggunakan lengan ayunan, gak usah pakai speeding buat santuy-santuyan aja, riding santai buat kerja, buat harian itu enakan di jalan. Kalau di tempat saya itu emang banyak yang berlubang ya, gak rata, jadi lebih nyaman aja bawaannya itu. Dan kedepannya barudak, karena emang si Yamaha Alpha udah saya jual dan udah laku, gak bakal ada lagi ya si konten buat Yamaha Alpha itu. Dan mungkin kedepannya saya bakalan melakukan solo riding menggunakan Astrea 800 ini ya. Dan sesekali saya bakalan membuat video solo motor camping ya menggunakan Astrea 800 ini. Kita bakalan lihat saja kedepannya bakalan kayak gimana untuk konten-konten dari channel Classic Motor Corner ini. Mungkin berudak untuk video kali ini, video test ride dari Astrea 800 ini cukup sekian. Mohon dukungannya untuk barudak semuanya dengan cara melakukan like, komen, dan subscribe ya barudak. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video Classic Motor Corner selanjutnya.